Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah Allah mempertemukan kita kembali. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amaliyah kita, doa-doa kita, tilawah kita, salat kita, sujud kita, qiyam kita, yang semuanya insyaallah diniatkan lillahi ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan keluarga kita menjadi ahlul jannah, tidak hanya berkumpul di dunia, namun insyaallah Allah akan kumpulkan dengan penuh kasih sayang di yaumil qiyamah kelak, sampai akhirnya bersama-sama di surga bersama anak-anak, cucu, orang tua kita, kakek, nenek, dan seterusnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan bab adab tata kelola pengasuhan keluarga ini. Jadi kita kemarin bulan lalu kita ada dasarnya dari sini. Kemudian ini yang sempat disampaikan juga sama Pak Ali Sentot, ini seperti POAK gitu, seperti POAK ya, seperti pola manajemen pada umumnya POAK. Dan memang kalau boleh jujur, memang harus jujur ya. Kalau sejujurnya memang banyak teorema-teorema manajemen, organisasi, kepemimpinan, tata kelola kemasyarakatan, pendidikan, pengasuhan, dan lain sebagainya itu dunia Eropa mentransliterasikan dan juga mengadaptasikan dari konteks-konteks keilmuan Islam. Jadi di abad pertengahan itu, ketika Eropa itu masih dalam masa kegelapan, Islam sudah sedemikian terangnya dengan ilmu pengetahuan, dan akhirnya banyak kitab-kitab Islam yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Belum ada bahasa Inggris di masa itu, yang ada adalah bahasa Latin. Kemudian dari bahasa Latin, kalau Inggris mereka menerjemahkannya ke dalam bahasa Anglo-Saxon. Dan kemudian itu sampai sekarang kitab-kitab terjemahan itu masih lumayan bisa diakses oleh kita di beberapa museum di Eropa, dan khususnya di Museum Sumbangsih Peradaban Islam di Inggris. Jadi itu sangat luar biasa sebenarnya. Hanya mungkin umat Islam di masa-masa akhir, ketika akhirnya tidak bisa mempertahankan kejayaan keilmuannya, itu dikarenakan fokusnya kepada hubungan kepada Allah saja. Lupa bahwa seorang manusia memiliki kewajiban juga secara horizontal kepada manusia, sehingga seimbang. Nah, ini yang sudah dibahas bulan lalu terkait dengan bagaimana kita merencanakan keluarga kita, bukan mulai dari akad ya, tapi mulai dari memilih pasangan sampai akhirnya punya anak dan seterusnya. Pengorganisasian, menetapkan semacam job description untuk sebagai suami, sebagai istri, dan anak-anak diberikan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan perkembangan usianya. Kemudian eksekusinya, kemudian supervisinya, dan semangat dari supervisi atau pengawasan ini adalah kepada bagaimana Allah mengawasi kita, bahwa Allah itu tidak akan pernah tersilapkan dengan apa-apa yang kita kerjakan dan lakukan di dunia ini. Kemudian terakhir adalah wilayah penilaian. Ada penilaian yang sifatnya itu basyariah, kita yang melakukan penilaian kualitatif kepada keluarga kita terkait dengan tupoksi istri. Nanti istri juga memberikan semacam penilaian kepada suaminya bagaimana pelaksanaan tupoksinya, dan anak-anak yang sudah diberikan tugas dan tanggung jawab juga diberikan penilaian. Ini ngurus keluarga kayak ngurus company gitu. Seperti mengelola corporate. Insya Allah kalau diniatkan corporate-nya itu adalah jannah gitu, perusahaan syurga, maka insya Allah keluarga kita pun akan tertata dengan baik. Dan yang namanya tujuan dari apa yang kita ucapkan pada saat akad nikah,
Jadi pada saat akad nikah merupakan salah satu dari perjanjian agung yang disebut sebagai mitsaqon ghalidho. Jadi perjanjian yang kokoh, yang agung, yang luar biasa. Jadi bahwa tanggung jawab itu untuk suami itu nggak pernah tidak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, dan istri pun juga tidak pernah tidak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah dan suaminya, dan anak-anak pun demikian juga. Nah, ketika kita masuk kepada masalah ini, yaitu adab-adab pengasuhannya, maka ada beberapa pointer. Ini ada di surat Tahrim dan seterusnya. Bagaimana kita itu mencetak generasi robbani. Jadi di surat 66 ayat 6 ini ada penjabaran terkait dengan bagaimana kita mencetak generasi robbani dan peran serta tanggung jawab dari orang tua. Kemudian yang di surat 25 ayat 74 itu adalah prinsip-prinsip pengasuhan dalam Islam. Dan kemudian bagaimana memposisikan anak kita sebagai investasi dunia akhirat, bukan hanya investasi akhirat. Karena seringkali yang terjadi adalah kita pengen anak kita itu menjadi investasi akhirat kita, hafal Quran dan seterusnya supaya nanti kalau di surga kita mendapatkan mahkota dari anak kita. Nggak salah. Tapi lebih pas lagi adalah ini bagian dari investasi, bahwa apapun yang kita jalankan untuk anak-anak kita persiapkan untuk anak-anak kita, itu juga memberikan manfaat untuk dunia kita dan akhirat kita. Di satu sisi, anak-anak juga tidak perlu merasa dieksploitasi gitu. Karena itu adalah proses dan fase pembelajaran dia, bagaimana ketika pada saatnya nanti menjadi orang tua. Dan terus akhirnya cycle-nya, knowledge management cycle-nya, siklus dari pengelolaan ilmu pengetahuan itu menjadi terus berkelanjutan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita mencetak generasi robbani? Karena kita ingin mencetak generasi robbani, maka yang paling kita butuhkan pertama adalah wadahnya. Kita kalau ada yang menikah, kita doakan mudah-mudahan sakinah, mawaddah, warahmah. Wadahnya ini pas nggak? Gitu. Wadahnya ini pas nggak? Atau wadahnya ini kita tidak modifikasi sedemikian rupa sehingga antara tujuan keluarga yang kita bentuk tidak bisa memperkuat atau enhancing, memperkuat tujuan dari keluarga yang mau kita bentuk. Jadi ini masalah mencetak generasi robbani. Bagaimana kita menghadirkan rumah-rumah kita itu adalah rumah-rumah yang penuh dengan nuansa tauhid, Qur'aniyah, Robbaniyah. Salatnya mereka dijaga sejak kecil, sejak dini. Kemudian ketika sudah mulai memasuki fase-fase tamyiz, atau sudah mulai anak-anak tapi yang sudah mulai agak besar, 7 tahun sudah mulai kita arahkan untuk sholat tanpa mengamingu kiri kanan atau berisik. Kalau udah di atas 77 tahun, bukan 70 tahun ya, kalau anak-anak sudah di atas 7 tahun, itu adalah kewajiban orang tua untuk mengarahkan anak-anak ini menjalankan sholat yang baik dan benar, walaupun belum ada kewajiban buat mereka sebelum mereka balik. Kemudian menghadirkan suasana di rumah itu adalah Quranic literatif. Jadi penuh dengan nuansa literasi yang bernuansakan Quran. Jadi bacaan-bacaan kita, kemudian tayangan-tayangan televisi kita, atau kalau radio kita, kemudian tempelan-tempelan kita di rumah, pajangan-pajangan di rumah kita. Kita ingin misalnya yang ekstrim seperti ini, kita ingin menghadirkan keluarga yang robbaniyah di rumah kita, kemudian di rumah ada pajangan berupa hewan yang diawetkan, yaitu ular. Nah, mungkin kita langsung, bagaimana ini? Konsepnya anak-anak kita akan melihat. Jadi kita menjadikan anak kita itu sebagai bagian dari proses yang aktif untuk melihat, nih anak-anak kita ingin kita bangun sebagai generasi yang robbaniyah, yang benar-benar seluruh kehidupannya diarahkan dan diorientasikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wadahnya yang di rumah itu juga disiapkan sedemikian rupa gitu. Buku-buku bacaan. Dan karena Islam itu mengarahkan bahwa sebagaimana ayat pertama yang Allah wahyukan, Iqra, maka yang namanya proses membaca itu menjadi kudu, menjadi wajib di rumah kita. Jadi rumah-rumah itu suasana membaca itu harus hidup.
Bukan hanya membaca WhatsApp dan Telegram, atau membaca Facebook, Twitter, dan lain sebagainya, atau Instagram dan seterusnya, tapi membaca buku-buku untuk menggali literasi generasi-generasi yang terdahulu. Kemudian sejauh mana tanggung jawab orang tua? Tanggung jawab orang tua di sini adalah, prosesnya adalah bagaimana dia menyadari bahwa kita, orang tua itu mendapatkan amanah, dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anak-anak kita. Jadi anak kita bukan milik kita, anak kita tetap milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu miliknya Allah, sebagaimana yang kalau kita dititipi oleh orang lain, tetangga kita misalnya, atau siapa, titip motor ya misalnya, atau titip kendaraan ya, maka pola penjagaan dan perawatannya mesti menyesuaikan standarisasi dari yang menitipkan. Nah, tanggung jawab kita sebagai orang tua di sini adalah bagaimana menempatkan anak-anak kita sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa jadi wafatnya pada saat kita masih hidup, atau wafatnya pada saat kita sudah wafat. Nggak ada yang tahu, karena usia balita pun banyak yang nggak ada, banyak yang Allah panggil, dan ketika dewasa pun ada yang baru dipanggil. Jadi masalah umur ini dikonstruksikan sampai di sana. Jadi tanggung jawab orang tua, tanggung jawab kita adalah menempatkan anak-anak kita dalam frameworknya, kerangka kerjanya adalah bahwa mereka adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita perlu memadu-madankan antara yang kita lakukan dengan ridhonya Allah. Kan kita berharap ya semoga Allah ridho sama kita. Bagaimana Allah ridho kalau caranya kita tidak seperti yang diridhoi oleh Allah? Misalnya memukul dengan tangan hingga menyakiti, itu tidak sesuai dengan keinginannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya ke anak, tapi juga ke istri misalnya, sampai secara fisik dan seterusnya dan seterusnya. Jadi menempatkan tanggung jawab proporsional ini jadi bagian tanggung jawab kita. Kita sebagai suami pun, laki-laki, ini memiliki proporsi yang tinggi terkait dengan tanggung jawab ini. Itulah kenapa kalau bulan lalu disampaikan bahwa seorang kepala keluarga, laki-laki, suami, dia yang menyusun blueprint keluarga itu mau dibawa kemana, keluarga mau dibawa kemana. Yang satu kerja, satu di rumah boleh, tergantung kesepakatan kan. Atau dua-duanya bekerja, nggak ada masalah. Atau dua-duanya bekerja dari rumah, ya nggak ada masalah juga. Yang penting adalah blueprintnya jelas, perencanaannya jelas, dan semuanya diniatkan untuk menggapai setinggi-tingginya, sebesar-besarnya untuk menggapai ridha Allah. Jadi mardhatillah, itu yang dijadikan acuannya. Kemudian yang bagian yang ketiga adalah prinsip-prinsip pengasuhan dalam Islam. Nah, kalau prinsip-prinsip pengasuhan itu ada nanti di slide yang berikutnya, dan anak sebagai investasi dunia akhirat. Maka ini dari 4 adab ini, maka kita masuk ke bagian yang pertama, bagaimana kita menghadirkan investasi anak sebagai investasi dunia akhirat. Jadi anak-anak sebagaimana yang tadi disampaikan adalah amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, orang tua. Dan kita sebagai orang tua juga memiliki tanggung jawab yang besar untuk mendidik dan membimbing mereka menuju kebaikan fid dunya wal akhirah. Jadi kita semacam ditagih untuk menginterpretasikan doa yang sering kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah, doa capu jagat itu, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berarti kita benar-benar minta sama Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, berikanlah di dunia itu hasanah, dan juga di akhiratnya kita akhirat yang hasanah. Maka prinsip ini harus kita transformasikan dalam aktivitas kita di rumah. Jadi proporsinya adalah, yang pertama adalah bagaimana kita mengelola tanggung jawab kita sebagai orang tua, kemudian bagaimana kita menghadirkan pendidikan agama yang kokoh di rumah. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, guru pertama buat anak-anak kita, guru Quran pertama adalah, yang paling pertama ya, adalah istri kita, ibu. Makanya disebut oleh Allah, oleh Rasulullah juga sebagai ummu madrasati. Ibu adalah madrasah pertama, madrasatul ula, madrasah yang pertama untuk anak-anak. Makanya proses pemilihan tadi kan di awal, bagaimana seorang laki-laki memilih calon istri yang solehah, yang tidak buta huruf Quran. Nah, otomatis karena kita pengen istri yang solehah, maka laki-lakinya harus soleh. Laki-lakinya harus soleh.
Masa pengen istrinya yang hafizoh, suaminya baca Quran pun nggak bisa gitu. Calonnya ya dia akan pilih-pilih dong gitu. Calon istri kita akan pilih-pilih gitu. Kalau kita tidak memantaskan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan menghadirkan jodoh yang mungkin kurang pantas buat kita. Kalau kita punya semangat yang kuat untuk menghadirkan keluarga, mungkin untuk anak-anak, untuk yang remaja yang belum menikah dan seterusnya, kalau ingin menghadirkan keluarga yang penuh dengan nuansa-nuansa robbaniyah di rumahnya, maka dalam rangka mencari pasangan ini harus konsisten di keduanya. Kudu, wajib. Karena kalau orang tuanya itu consistently inconsistent, secara konsisten dia tidak konsisten. Ini bahasa Jawanya itu consistently inconsistent. Maka anak-anak akan mengalami yang namanya split personality. Secara psikologi menjadi personalitinya mereka menjadi terbelah. Misalnya, ini proses pendidikan agama yang kokoh ini tidak hanya di rumah ya, tapi juga di sekolah. Misalnya, kita memasukkan anak-anak kita ke pondok. Ketika liburan, value yang kita hadirkan di hadapan anak-anak kita adalah value kita, bukan value pondok. Maka apa yang terjadi? Anak-anak kita akan melihat, oh soleh itu hanya di pondok. Kalau di rumah boleh salah. Atau misalnya kalau kita punya anak perempuan di pondok, itu jilbabnya harus rapih, menutup aurat, bahkan pakai kaos kaki dan seterusnya. Sampai di rumah ketika anaknya mencoba pakai celana jeans yang ketat membentuk tubuh, orang tuanya diem saja, maka ini adalah akan menjadi korban split personality. Dia menjadi tidak punya standar kebenaran yang kokoh. Menurut orang tua saya nggak ada masalah kok. Atau ada kasus-kasus di beberapa pondok pesantren, ini orang tua memaksakan value yang salah di pondok. Misalnya begini, karena terbiasa GoFood, GrabFood, dan makanan cepat saji dan seterusnya di rumah, maka anaknya yang di pondok dikirimin mie instan, dikirimin GoFood dan seterusnya dengan alasan kasihan makannya. Akhirnya padahal itu dilarang mungkin di pondok. Efeknya adalah anaknya, oh santai, aturan sekolah akan bisa digagalkan oleh orang tua. Asal orang tuanya langsung ngirim. Nggak usah ngabarin pondok, langsung aja kirim makanan. Nah ini akhirnya apa? Pendidikan itu tidak solid. Dan ini akhirnya menjadi tanggung jawab bapak. Jadi kalau itu yang terjadi, walaupun biasanya yang ngirim-ngirim itu yang rame di grup-grup orang tua itu adalah ibu-ibu, biasanya ya. Tapi ingat, yang kena hisab Allah itu bapak, suaminya, bukan istrinya. Karena mendiamkan istri atau ibu dari anak-anaknya melakukan pelanggaran-pelanggaran adabiah. Maksudnya mungkin kasih sayang, tapi salah. Nah ini akhirnya sistematika ketaatan kepada Allah menjadi buyar di sana. Mungkin akhirnya efek akibatnya adalah anak-anak selesai dari pondok, yang perempuan biasanya yang lebih terlihat dari pondok mereka jilbab rapi, menutup aurat dan seterusnya, lepas dari pondok jilbabnya terbang kena angin. Atau mungkin kita pernah mendengar juga di beberapa sekolah Islam di masa lalu sih, tapi ada juga yang di masa sekarang itu pagi sampai sore sekolah Islam mereka pakai kerudung dan seterusnya, baru keluar pagar udah lepas kerudungnya. Atau aktivitasnya di TikTok dan seterusnya tidak terkontrol, auratnya tidak terjaga. Orang tua melihat, alhamdulillah mereka viewernya banyak, like-nya banyak, maka mereka akan dapat uang. Berpikirnya akhirnya duniawi. Akhirnya efeknya adalah anaknya akan melihat yang penting ada fulusnya. Benar sama tidak itu bisa diukur dengan ada fulus atau enggak. Nah ini pendidikan agama yang kokoh ini menjadi tanggung jawab kita, keluarga, orang tua, khususnya yang laki-laki, bapak-bapak. Sebelum kita meminta orang lain menutup aurat, maka yang paling wajib kita arahkan untuk menutup aurat adalah keluarga kita. Sebelum kita meminta orang lain menjaga lisannya, maka memastikan istri dan anak-anak kita pun lisannya terjaga. Jangan sampai lisannya terjaga ketika di hadapan kita, ketika sudah ketemu sama tukang sayur, plek-plekan. Ibu-ibu ya, tapi ibu-ibu kalau di Tugu Permai yang aman, insya Allah. Karena tukang sayurnya ibu-ibu gitu, kecuali yang kesiangan itu, jam 10 baru datang, tukang sayur kesiangan. Aman kalau insya Allah. Tapi ini yang terjadi juga, kita bisa ajarkan kepada anak-anak kita bahwa kalau kita punya prinsip, membangun prinsip dari bagian dari blueprint kita membangun keluarga, kita hadirkan di rumah kita, maka konsistensinya itu perlu kita hadirkan tidak hanya sampai di batas pagar rumah,
tapi sampai ke tempat-tempat ruang-ruang pendidikan yang mereka dapatkan. TK-nya, SD-nya, SMP-nya, SMA-nya, perguruan tingginya, dan seterusnya. Dalam rangka apa? Menghadirkan sosok yang akhlaknya itu mutkin. Akhlaknya itu benar-benar tidak hanya sekedar terjaga, tapi kokoh di situ. Jadi ada atau tidak adanya kita orang tua, anak kita akan udah tahulah batasannya gitu. Nah, ini kita perlu membuat blueprint itu di rumah kita. Apakah telat? Tidak ada kata terlambat. Yang penting dimulai saja. Kasih sayang dan perhatian. Kalau bahasa yang sering menjadi momok terkait dengan kasih sayang dan perhatian ini adalah terlalu perhatian dan terlalu kasih sayang. Terlalu sayang dan terlalu perhatian. Tadi salah satunya efeknya, salah satu aktivitasnya adalah anak-anak misalnya yang di pondok nggak boleh dikirimi GoFood sering-sering, atau mungkin hanya sebulan sekali. Ini orang tuanya maksa, nggak ngomong ke musrif-musrifahnya, ke ustadz-ustadznya, kemudian langsung aja dikirimin. Tahu-tahu di pos penjagaan langsung diambil. Itu problem. Kasih sayang tapi racun. Jadi kasih sayang itu kalau kelebihan racun, kalau kurang racun. Kalau pas dia jadi energi positif. Memeluk anak sepantasnya dan secukupnya penting. Tapi kalau tiap saat dipeluk terus, racun. Kurang dari itu juga jarang-jarang dipeluk, itu racun. Racun buat anak ini. Menganggap bahwa kasih sayang orang tua itu nonsens. Gak ada. Boleh nggak orang tua mencium anak-anaknya? Kudu. Tapi kalau nyiumin terus tiap saat, tanda tanya itu. Jangan-jangan ada kelainan dari orang tuanya. Nah, ini bagaimana menyiapkan pola kasih sayang dan perhatian kepada anak-anak kita secara proporsional. Nah, bagaimana standarnya? Standarnya adalah tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Nah, setiap keluarga itu punya standar yang berbeda-beda. Setiap keluarga punya standar yang berbeda-beda, dan setiap jenjang usia anak itu memiliki standar yang berbeda-beda. Bahkan gender, laki-laki dan perempuan, itu punya standar perhatian dan kasih sayang yang berbeda-beda. Kalau ke anak laki-laki, itu di awalnya lebih dekat dengan ibu, untuk menghadirkan ikatan dan kasih sayang. Setelah masuk usia remaja, dia dekat dengan ayah, membangun ketangguhan, ketegasan, kekuatan, kekokohan, kerja keras, dan pantang menyerah. Anak perempuan di awal-awal dekatnya dengan bapak. Dekatnya dengan bapak dan ibu ya, tapi dekat juga dengan bapak. Untuk menghadirkan kekokohan dan keteguhan dari anak ini, kesabaran, dan seterusnya. Dan ketika sudah masuk masa remaja, mereka akan lebih banyak diskusi dengan ibu perempuan, karena ada masalah-masalah yang bapak nggak bisa menjawab. Bagaimana membersihkan darah menstruasi, kemudian bagaimana menyikapi bentuk tubuh yang berubah, itu ibu yang punya jawabannya. Ibu yang punya jawabannya. Bagaimana nanti kalau sudah masuk usia-usia sudah 18 ke atas, suami istri ini berbagi peran. Berbagi peran kasih sayangnya adalah membagi komunikasi dengan anak-anak. Nanti anak-anak akan mulai bercerita, ada lawan jenis yang cantik, lawan jenis yang ganteng, ngelihat profil tertentu, kemudian hasratnya muncul, dan seterusnya. Nah, ini orang tua kalau tidak menjaga, jatuhnya adalah loss. Jatuhnya adalah ketika sudah loss, efeknya adalah zina. Sedangkan Allah meminta kepada kita, wala taqrabuz zina. Jangan dekati zina, bukan hanya jangan berzina, jangan mendekati zina. Dan kalau kita loss, orang tua ini loss, maka anak-anak mendekati kepada zina, kita nggak tahu. Bagaimana dengan pola-pola pikir yang berkembang di masyarakat? Misalnya jalan berdua dengan lawan jenis, itu menjadi hal yang biasa di lingkungan masyarakat kita sampai saat ini. Terus dianggap sebagai hak anak dan seterusnya. Tapi ingat, ada kewajiban orang tua yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, mereka belum halal. Kemudian yang kedua, selalu karena mereka belum halal, maka selalu ada pihak ketiga, yaitu setan di antara mereka. Ini kita ngeri-ngeri sedap nih di sini nih. Kita ngeri-ngeri sedap di sini. Kalau dibilang menjaga anak perempuan itu berat, saat ini enggak juga. Menjaga anak perempuan dan anak laki-laki sama-sama beratnya. Anak perempuan ataupun anak laki-laki itu sama beratnya menjaganya.
Tanggung jawab kita itu setengah hidup, bukan setengah mati. Setengah hidup. Dan kita akan repot sekali kalau kita selalu memberikan peringatan tanpa memberikan contoh. Nah, makanya ketika udah masuk usia-usia young adult, remaja, itu diskusi-diskusi mengenai sex education itu di rumah itu menjadi lebih intens. Lebih intens karena orang tua otomatis dia punya proporsi kata yang tepat untuk lingkungan budaya di keluarganya masing-masing. Tiap keluarga beda ya, tiap keluarga beda. Karena konteksnya adalah keluarga Jawa, keluarga Sumatera, keluarga Sulawesi, keluarga Papua. Konteks budayanya itu standarnya berbeda. Tinggal kita bagaimana adjusting atau menyesuaikan dengan standarnya Allah Subhanahu wa taala. Standarnya adalah kasih sayangnya proporsional, perhatiannya proporsional, komunikasinya proporsional. Jadi yang tengah-tengah saja. Enggak berlebihan dan tidak kekurangan. Bisa nggak kita assess hal yang seperti itu atau kita uji? Bisa. Kita minta tetangga kita atau teman kita pada kondisi yang terpisah bertanya ke anak kita, bapak kamu gimana? Kamu di rumah diapain aja sama bapak kamu? Kamu di rumah diapain saja sama ibu kamu? Dan seterusnya. Mungkin dengan cara yang sesuai juga dengan pola komunikasinya. Itu akan terbaca di sana, kita kerjasama dengan kawan kita, itu akan terbaca di sana bagaimana posisi rumah bagi anak-anak kita. Karena ada anak-anak yang di rumah itu cantik-cantik, ganteng-ganteng, nurut-nurut, taat-taat. Ketika di luar ternyata dia menganggap rumahnya itu neraka. Pulang males, pengennya pergi cepet-cepet. Ketemu orang tua, ngapain sih bapak kesini? Ngapain sih ibu kesini? Kalau sampai itu yang terjadi, na'udzubillah min zalik. Jadi menghadirkannya mesti tepat ini strateginya. Dan sekali lagi, tiap dimensi kultur itu punya pendekatan yang berbeda-beda. Itu bisa panjang nanti kalau dibahas. Kemudian yang keempat adalah keteladanan yang baik. Nah, keteladanan ini adalah terkait dengan konsistensi value yang ada di rumah. Konsistensi value yang ada di rumah. Jadi ketika orang tua mengatakan kepada anaknya, kamu jangan bohong. Kalau kamu kesulitan, ngomong. Kalau memang nggak tahu, sampaikan. Dan kalau berbuat salah, ya minta maaf. Maka orang tuanya pun juga harus seperti itu. Kalau orang tuanya berbuat salah, jangan sungkan untuk minta maaf pada anaknya. Maaf ya, Abi salah. Maaf ya, Umi salah. Maaf ya, Ayah salah nih tadi. Itu akan menghadirkan komitmen dia dalam jiwa anak bahwa apa yang dikatakan sebagai konteks value atau sebagai value standar, nilai-nilai standar-standar nilai pengasuhan itu, orang tua kita tuh nggak omdo, tapi benar-benar dilakukan. Nggak suruh nyuruh nggak boleh bohong, maka orang tua juga tidak pernah berbohong di hadapan anak-anaknya. Kamu jangan PHP sama bapak sama Abi Umi gitu. Jangan ngasih PHP, pengharapan palsu gitu. Misalnya kamu nanti pulang jangan malam-malam ya gitu. Ya bapaknya jangan pulang malam-malam. Kecuali diomongin dari awal, kamu jangan pulang malam-malam karena konteksnya seperti ini. Kalau ayah, mohon maaf, ayah nggak bisa pulang agak sorean karena beban pekerjaan ayah ini di sini cukup besar. Nanti kamu pulang malam, jangan terlalu malam supaya ibu kamu nggak khawatir. Ya. Nanti ketika pulang, ayahnya pulang juga dia nggak kemana-mana dulu gitu, nggak ke kafe dulu, nggak ke massage dulu dan seterusnya. Karena di fenomena perkantoran di Kelapa Gading itu, saya sempat diskusi dengan beberapa perkantoran di sana. Itu ada satu fenomena bahwa ketika pulang pengennya adalah relax, sebenarnya sudah pulang jam 5. Bahasanya adalah nunggu maghrib, ba'da maghrib, karena di Kelapa Gading itu ada banyak-banyak spot-spot massage yang dalam tanda kutip aneh-aneh. Nah itu ada aja, ya kesana dulu Pak, relax gitu. Ketika itu terjadi, bermaksiat, maka Allah pun tidak akan menjaga keluarga kita dari kemaksiatan. Jadi kalau anak-anak kita bersalah, melakukan kemaksiatan, yang perlu kita lihat dahulu adalah kita. Apakah kita menjaga diri kita, farji kita, dari kemaksiatan atau tidak?
Kalau ternyata, oh iya ternyata saya salah, apa yang dilakukan? Pertama adalah minta maafnya sama Allah. Jadi minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menghadirkan komitmen untuk tidak bermaksiat. Nah, kalau bermaksiat ini panjang ya, tidak hanya maksiat masalah zina, tapi juga maksiat masalah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ada masalah, ujiannya susah nih Pak, gitu. Gimana nih gitu? Ya udah, yuk ikut sama ayah. Kemana? Ke kiai ini, minta jimat. Itu maksiat juga. Itu maksiat juga. Kalau bagaimana kalau ada kasus? Ada kasus. Bagaimana kalau bagian dari keteladanannya ini adalah ketika anak-anak sebelum mereka sekolah, masuk ke fase sekolah, mereka kita ajak datang ke rumah para ulama, kemudian agar didoakan. Itu nggak ada masalah. Itu baik. Menghubungkan mereka bahwa sekolah itu, proses pendidikan itu adalah bagian dari komitmen untuk menghadirkan sisi-sisi ilahiyah, keteladanan yang baik. Kemudian pengawasan yang bijaksana. Ibu-ibu biasanya dan naturalnya secara alami frekuensi suaranya itu tinggi, high pitch. Laki-laki low pitch, frekuensi ya, frekuensi. Makanya kalau laki-laki kan mulai dari bass, bariton, tenor. Kemudian perempuannya ada alto, mezzo sopran, sopran. Karena memang beda frekuensinya. Nah, kita perlu juga menjaga kesetimbangan antara istri yang berteriak kepada anak-anak dengan suami yang berteriak pada anak-anak. Ini bermain antara polisi dengan orang baik. Harus bergantian. Kalau misalnya ibu selalu jadi polisi dan bapak selalu menjadi orang yang baik, dalam artian ketika anak dimarahin oleh istri, langsung lari ke bapak, dijajanin dan seterusnya, maka itu juga akan menjadi kasih sayang salah, perhatian yang salah, dan keteladanan yang salah, dan efeknya adalah pola pengawasan yang salah juga. Jadi kita perlu bijaksana di sini, berganti peran dan seterusnya. Kalau ibu itu menghadirkan kesabaran, keteguhan, dan rasa cinta. Bapak menghadirkan kekokohan, kedisiplinan, dan integritas. Integritas. Nah, ketika kita tinggal berbagi peran dengan istri, ketika anak-anak melihat, oh bapaknya nggak punya integritas, itu akan jadi pertanyaan cacat dalam proses pembinaan mereka. Nah, kalau ini sudah terjadi semuanya, maka itu akan menjadi yang disebut sebagai anak kita itu adalah investasi dunia akhirat. Investasi akhirat clear lah. Clear. Investasi dunianya apa? Ketika kita tua, tidak dimasukkan ke rumah jompo. Ngapain sih bawa papa, mama ke rumah ngurusin? Udah tua, udah usia 80-an, ngompolan, ngebrok istilahnya, harus pakai pampers, ganti pampers dan seterusnya. Kalau pola pengasuhannya itu benar, maka ketika kita sudah benar-benar jompo, itu mereka akan menjaga kita. Karena bagian dari kasih sayang. Untungnya, qadarallahnya, Indonesia termasuk negeri yang menjaga orang tua itu menjadi sebuah keutamaan dan kemuliaan. Tapi bukan berarti nggak mungkin. Di Indonesia masih ada tuh panti-panti jompo. Kalau panti jompo dalam artian isinya adalah orang yang sudah nggak punya keluarga sama sekali, oke lah, itu memang tanggung jawab negara. Tapi kadang-kadang diantar sendiri oleh anak laki-lakinya, ibunya yang sudah tua, sudah sepuh, udah nggak bisa ngapa-ngapain, diantar sama anak laki-lakinya. Itu hakul yakin, kalau kita ada di posisi itu nangis kita, sedih kita. Anak kita nggak sabar ketika kita ngulang-ngulang permintaan atau ngulang-ngulang informasi gitu. Iya kan? Itu apa le gitu. Terus 5 menit kemudian itu apa le gitu. 10 menit lagi nanya lagi, le itu apa? Karena sudah ingatannya sudah agak berkurang. Anak kita nggak sabar kemudian ngomong apa ini? Kan udah dikasih tahu tadi. Itu kan begini ya. Itu getak orang tua, hush ke orang tua dan seterusnya. Kalau kita pola pengasuhannya itu nggak seimbang, maka itu akan jadi neraka buat kita sebenarnya, neraka di dunia buat kita. Tuanya ditinggalkan sendiri, nggak diurusin, sakitnya nggak mau ditungguin, ya itulah. Jadi mudah-mudahan kita bisa menyiapkan ya generasi di rumah tangga kita, anak-anak kita, dan nanti cucu-cucu kita untuk memastikan bahwa oke, kerja ya kerja. Kan katanya kerja dua-duanya, mungkin ada yang kerja dua-duanya, banyak sih di Jakarta, di Indonesia sekarang, yang suami istri dua-duanya bekerja. Alasannya adalah ini untuk pendidikan anak-anak.
Maka jangan sampai mereka juga menihilkan atau melakukan anihilasi atau mengabaikan sisi pendidikannya anak. Karena anak bukan tanggung jawab pendidikan kakek atau nenek. Anak tetap tanggung jawab pendidikannya orang tua. Kalau dititipkan, boleh nggak? Boleh aja, nggak ada masalah. Tapi value construction-nya harus konsisten. Makanya perlu blueprint. Jadi ada why, jadi WH question itu, WNH question, why, kenapa, bagaimana, kapan, siapa yang melaksanakan, itu kita restrukturisasi, kita rapikan dengan istri kita. Ketika istri harus bekerja, sedangkan kita pengen ASI tetap utuh, berarti ada proses pemerasan, pemerahan, dan ada proses pengantaran botol, otomatis ada cost yang tinggi. Kita sepakat. ASI eksklusif dan seterusnya. Ini kita buat planningnya, perencanaannya. Jadi suami itu adalah CEO, istri manajer. Jangan diserahkan semuanya ke istri. Pusing dia. Istri itu detail, pendek dan detail. Kalau bapak itu adalah skopnya luas. Nah, insya Allah ini yang kita bahas terlebih dahulu. Posisi anak sebagai investasi dunia akhirat. Nanti masih ada pembahasan terkait yang berikutnya, prinsip pengasuhan dalam Islam secara detail nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya insya Allah. Mungkin ada pertanyaan, ada yang mau didiskusikan, tafadhol. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini banyak fenomena yang kalau kita tulis bahkan menyayat hati. Pondok pesantren yang kita anggap bisa memberikan value terbaik bagi anak-anak kita, banyak mencederai sekarang. Betul. Contohnya di daerah pesantren itu terjadi, maaf sekali, pencabulan, terus juga bullying. Salah di mana ya Ustaz? Bisa sampai seperti itu? Ya. Ini kan mencederai apa namanya? Semuanya. Betul. Mencederai hati kita. Ya, semuanya sih. Mencederai generasi berikutnya. Betul. Salah di mana ya Ustaz? Karena di pendidikan pondok kan tadi ada kasih sayang semuanya. Betul. Salah di mana? Ya. Yang pertama, bismillah, ini fenomena umum. Walaupun masalah bullying itu tidak hanya di Indonesia. Untuk sekolah-sekolah agama, bullying itu jadi isu internasional. Saat ini juga jadi isu internasional. Bahkan Indonesia termasuk darurat bullying. Indonesia termasuk negeri yang masuk fase darurat bullying. Tanpa sadar, yang ngebully itu bukan hanya temennya, tapi gurunya. Ini salah satu yang jadi parameter saya dulu ketika masukkan anak-anak ke sekolah. Ada sebuah sekolah negeri tempat anak saya mau saya daftarkan. Saya lihat pertama adalah konsistensi dan integritas guru agamanya. Karena anak saya mau saya sekolahkan adalah perempuan, saya ingin melihat guru agama itu kalau berinteraksi dengan anak perempuan seperti apa, ngerangkul dan seterusnya. Itu terjadi langsung masuk blacklist. Jadi kalau ditanya problemnya itu ada di mana, problemnya ada di kita semua. Yang pertama adalah kita tidak konsisten dan tidak mencari tahu pondok yang seperti apa yang sesuai dengan value kita. Udah nggak sesuai, kemudian memaksakan value kita. Ditambah lagi, ada pondok-pondok harus diakui. Pondok-pondok mau tradisional, mau modern, sami mawon gitu. Ada di antara mereka memang tidak memahami pola pengasuhan. Ada satu komunitas yang namanya Madrasah Ibrahimiyah. Madrasah Ibrahim. Madrasah Ibrahim itu untuk bagaimana itu Ustadz Khodam Wijaya yang pemimpinnya. Itu adalah bagaimana pola pengasuhan di pondok-pondok pesantren itu menjadi standar dengan dasar-dasar adab yang benar. Ternyata permasalahannya adalah pengasuh di pondok tidak semuanya melamar ke pondok untuk menjadi pengasuh. Jadi mereka nggak paham mengenai pengasuhan. Itu ada di beberapa pondok, termasuk pondoknya anak saya itu seorang musyrif atau musyrifah itu harus setahun mondok sebagai di sekolah pengasuhan Madrasah Ibrahim itu. Dan itu pun masih bocor. Jadi ketika implementasi ada aja musyrif dan musyrifah yang tidak standar. Nah, ini memang PR bersama. Kalau dikatakan salahnya di mana? Salahnya di kita semua.
Di satu sisi kita tidak cek and recheck value yang ada di sekolah. Jadi ketika kita datang ke sekolah untuk cek atau ke pondok, ngecek pola pengasuhan mereka, kita datang itu kita detail, bukan nanya harga, bukan nanya fasilitas, tapi pola pengasuhannya bagaimana. Kalau kita nggak tahu gimana, kita belajar. Kalau kemudian pola pengasuhannya bermasalah, ya masukkanlah dalam blacklist, jangan dimasukkan ke sana. Terus kalau akhirnya ini banyak wilayah-wilayah yang masih bisa ditoleransi, kita masukkan ke sana, kita ada proses supervisi. Karena anak itu tidak dititipkan ke sekolah atau ke pondok. Yang ada adalah pondok itu merupakan mitra kita mendidik dan mengasuh anak. Jadi value itu harus tidak hanya balance, tapi continuum, berkelanjutan antara di rumah dengan di sekolah. Nah, realitanya ketika kita masuk ke sekolah, karena memang tidak ada yang ideal, ada aja orang tua yang punya value yang salah, tapi dipaksakan karena the power of money. Ada adab di mana guru tidak boleh menerima uang dari orang tua, tidak boleh menerima hadiah dari orang tua. Alasannya clear, itu di dalam pembahasan adab ta'lim muta'alim itu dibahas. Tapi coba di sini, ketika kenaikan kelas dan seterusnya, ngasih nggak hadiah ke guru? Jadi budaya kita juga, karena kita yang salah juga gitu. Nggak boleh itu terjadi. Kalau kita mau ngasih hadiah ke yayasannya, nanti yayasan mendistribusikan secara merata ke seluruhnya. Karena efeknya nanti ada iri-irian. Ada guru yang wali kelas itu hadiahnya agak banyak. Guru mata pelajaran agak banyak lagi. TU nggak disentuh. Padahal mereka juga punya peran penting di situ dalam pengelolaan lembaga pendidikan. Nah, kalau diserahkan kepada kepala sekolah, silahkan untuk di-share ke semuanya, maka itu akan baik. Tapi memang tantangannya adalah Bapak Ibu sekalian akan berhadapan dengan orang tua yang menganggap itu adalah hal yang baik. Kan ini baik, biar guru kita tuh sejahtera, biar guru kita itu makin perhatian sama anak-anak. Alasan baik itu selalu jadi senjata. Padahal yang namanya kebaikan harus dilakukan dengan baik dan benar. Jadi jangan mentang-mentang ini kan baik, ini kan bagus, ini masa dilarang sih melakukan amal soleh, masa dilarang sih untuk sedekah, caranya yang salah. Makanya ketika amar ma'ruf nahi mungkar itu, amar ma'ruf nahi mungkar, kita punya kewajiban untuk mengetahui batasan-batasan kemungkaran, sehingga ketika kita menyerukan kepada kebenaran, kita tahu batasannya, nggak boleh melewati batas kemungkaran. Itu jadi salahnya di sana. Kalau tingkat bullying di pondok pesantren cukup tinggi, tapi kalau boleh dikatakan ada data statistikanya sebenarnya di sekolah-sekolah negeri lebih tinggi lagi. Karena kalau di sekolah-sekolah negeri ini jadi PR kita juga, yang ngebully itu nggak cuma teman, karena ada anak SD yang umur 10 tahun masih kelas 1 SD karena efek zonasi, betul ya. Ada yang SMA umur 19, umur 20 baru SMA itu. Ada efeknya adalah dia ngebosi. Udah lebih tua, lebih gede dan seterusnya, udah kumisan, jakunnya udah tumbuh, teman-temannya masih usianya 16, 15, cupu-cupu gitu. Bullying terjadi. Kemudian ditambah lagi gurunya menganggap labeling terhadap anak menjadi hal yang biasa. Kuntet, guru menyatakan seperti ini, itu cacat itu. Nah, kalau saya sih sarankan untuk kita orang tua yang memahami pola pengasuhan dan standar pengasuhan, berisiklah. Berisik di ruang-ruang orang tua murid. Dan yang berisik jangan ibu-ibunya, tapi bapak-bapaknya. Saya selalu sarankan seperti itu. Saya kalau di grup pondoknya anak-anak saya, yang masuk grup itu saya. Dan saya berisik. Akhirnya sempat dulu pernah terjadi pengucilan. Saya nggak dimasukkan ke grup. Bapaknya ini berisik nih dan seterusnya. Saya buat tulisan ada pengasuhan standar pondok pesantren yang merupakan standar dari pondok ini. Visi misi pendidikan dan pengasuhannya seperti ini. Saya langsung buat surat terbuka. Ada orang tua yang tidak manut dan tidak taat, tapi tidak ada tindakan yang berani. Apakah ada sesuatu yang salah di sini? Langsung ke ketua yayasan. Emang agak galak sih. Kalau di ruang-ruang FOMG, PWMG itu saya agak galak. Karena apa? Ini anak kita yang ada di sana.
anak-anak kita yang ada di sana gitu. Jadi standar pengasuhan dan seterusnya, ketika emang ini boleh ngasih hadiah dan seterusnya, ntar dulu ngasih hadiah ntar lulus aja gitu. Pas lulus ngasih hadiah ke semua guru dan staf TU, ngasihnya ke kepala sekolah atau ke yayasan biar mereka bisa membagi rata, clear. Nah ini masalah pemahaman ini nih. Kalau di ruang-ruang itu lebih seringnya adalah masa berbuat baik sama guru nggak boleh. Padahal itu adalah ujung pangkal dari aktivitas pelanggaran-pelanggaran dalam pengasuhan yang mengakibatkan cederanya pola pengasuhan anak-anak kita. Ini terus ini ada juga beberapa pondok pesantren yang memberikan pengajaran adab ta'limu ta'lim dan seterusnya. Nah ini orang tua juga perlu jeli di sini. Ketika diajarkan itu, guru-gurunya atau musrifnya atau ustadznya itu hanya membaca, menerjemahkan tanpa ada eye contact dan ada communication bilateral, komunikasi dua arah dengan murid-murid, atau ada komunikasi dan eye contact. Karena ada pondok-pondok yang disuruh baca kitab ta'limu ta'lim, kitabnya benar, nggak ada masalah. Dan dibacakannya itu begini. Udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak tahu yang di belakang itu ngapain, tiduran dan seterusnya, nggak tahu. Nah ini kita juga supervisi, sebagai orang tua supervisi. Repot ya? Memang repot. Masalahnya nanti kalau ada apa-apa sama anak kita yang dimintai pertanggungjawaban sama Allah itu bukan gurunya. Kalau gurunya hanya sesuai dengan tupoksinya, tapi kita sebagai ayahnya dan ibunya sebagai wadahnya gitu. Jadi insya Allah berat ya, nanti kita diskusi lagi nih. Bahkan di Jakarta Utara itu termasuk tingkat bullyingnya itu nggak rendah. Jadi kalau dikatakan sekolah-sekolah yang bagus itu adalah yang tingkat bullyingnya rendah, maka akan sulit mencari sekolah yang bagus di Jakarta. Akan sulit mencari sekolah yang bagus di Jakarta. Biasanya malah sekolah-sekolah yang tingkat bullyingnya rendah itu adalah di pelosok. Yang ke sekolah mesti jalan kaki 2-3 kilo, gitu, nyebrang kali. Gitu. Karena yang namanya empati antara guru dengan murid itu tinggi, rasa hormatnya tinggi. Tapi kalau udah diantar naik mobil, Gojek dan seterusnya, itu biasanya guru-gurunya juga ada tawar-menawar di sana, ada nyang-nyangan istilahnya, tawar-menawar masalah value. Dan sekolah negeri termasuk jadi perhatian juga. Insya Allah seperti itu. Kalau saya ada materi khusus, itu kemarin sempat mengisi di Dinas Pendidikan Jakarta Pusat terkait dengan bullying management. Tuh Pak, ada 15 modul. Ada 15 modul praktek. Dan itu banyak yang ternyata orang-orang guru-guru itu terkaget-kaget dengan standar-standar yang sebenarnya itu adalah bullying, tapi mereka nggak tahu kalau itu adalah bullying. Nggak ngeh bagaimana antisipasinya, bagaimana menyusun tempatnya, struktur peraturannya, dan seterusnya. Jadi ini memang jadi PR bersama. Jadi ketika ngisi pelatihan itu, guru-guru Dinas Pendidikan wilayah Jakarta Pusat, saya langsung lihat, wah ini PR ini. Kalau guru-guru penggerak saja, nih saya sampaikan, guru penggerak saja agak blank dengan 15 modul itu cukup jadi pertanyaan. Ini bukan mendiskreditkan ya gitu, tapi ini jadi PR kita bersama, bahwa kita punya tanggung jawab yang besar untuk menghadirkan lingkungan pendidikan yang sehat, tidak hanya untuk anak-anak kita, tapi juga untuk temannya anak-anak kita. Insya Allah ini supaya kita dapat investasinya nih, dunia dan akhirat. Mungkin itu, atau ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, tafadhal. Kang Bang Asep. Ya. Betul. Jadi saya melihat ada fenomena yang di Arab Saudi itu saat ini sudah dibuka perang kebebasan. Memang sudah selesai. Iya. MBS itu, ya. Antaranya adalah wanita sudah boleh menggunakan nyetir sendiri, betul. Ada di sana sudah diwajibkan. Itu adalah peran dari pendidikan dan merasa sekali menjadi kebebasan. Padahal sebelumnya itu ulama-ulamanya mereka masih menginginkan ada wajib apa setiap keluar rumah wanita itu dengan dulu kita membeli makanan di warung-warung seperti Alfred atau apa, itu ada barisan antara
laki dan perempuan. Dulu kita kalau di tempat itu ada tempat wanita sendiri, tempat keluarga, atau ada tempat sendiri, kita nggak boleh membeli belanja tempat. Itu adalah sistem yang akhirnya berubah gitu loh. Kemudian di Indonesia kita ada regulasi ini. Tetap tadi terkait dengan sekolah sekali lagi ini adalah sistem pemerintah yang harus membuat sistem tersebut. Ya. Salah satu contoh, misalkan kayak kita memilih sekolah sini aja lah, contoh kasusnya. Ya, nggak jauh-jauh lah yang di sini. Nah, jadi kita ingin memilih sekolah yang bagus. Ya, terus terang, kalau yang swasta sih bagus banyak ya, bukan pusat ini. Tapi Ya. sekolah yang negeri, kita dibatasi oleh wilayah zonasi. Sementara di zonasi kita wilayahnya ya, no choice gitu, wilayahnya lebih aja gitu. Karena kan juga sekolah yang kita targetkan itu lewat dari zonasi itu kan dari sistem yang kita buat gitu. Dengan harapan itu kalau mau sejauh tidak tadi Ustaz bilang namanya sampaikan ya sistem itu harus berubah kembali. Oh ya. Itu harus seperti apa sehingga kita bisa itu atau memilih sesuatu yang ideal. Ya. Sekarang Susah, berat. Ya, ideal itu kayaknya masih aman-aman gitu. Iya, betul. Waduh, saya bilang ini di luar ideal semua saya bilang harus ini. Iya. Tapi hanya seperti itu gitu. Betul. Karena tadi Pak Boy bilang pesantren itu sekarang sudah banyak bully. Betul. Guru ngajinya sendiri Ngebully. melakukan pembuli bahkan melakukan mohon maaf asusila kepada Betul. fenomena apa Pak negara bisa sudah ditutup atau gimana? Kira-kira seperti itu tadi kembali lagi pada pemilu ya. Iya. Iya. Bismillah. Panjang sih ini. Karena kita bisa jadi seminar sendiri itu. Sempat diminta ikut hadir dalam sebuah diskusi panel di Kementerian Pendidikan. Karena waktu itu mempresentasikan mengenai konsep pendidikan di internasional, di luar negeri, Finland, Cambridge, IB, dan seterusnya, untuk jadi semacam masukan buat kementerian kita. Ada satu orientasi yang, mohon maaf, Mas Menteri kita agak kurang, intensitasnya agak kurang di sana. Mas Menteri ya. Salah satu standar di dalam SPN atau Undang-Undang Pendidikan Nasional, Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang tahun 2004 itu adalah masalah pendidikan akhlak, pendidikan adab. Dan Mas Menteri lost di situ. Jadi kalau kita melihat 5 tahun terakhir seperti ini, karena memang sistemik. Saya masih ingat waktu itu malah jawaban dari salah satu narasumber, harusnya Mas Rahmat yang jadi menteri, tahar, urusannya apaan ini gitu. Ya enggak lah, Anda kan profesor semua, saya apalah gitu. Jadi memang ujung-ujungnya adalah karena mereka held-it. Banyak pemangku kebijakan itu held-it atau semacam sudah jenuh itu, sudah capek. Karena mau meluruskan, merapihkan, mereka ditekan oleh sistem education policy yang sistemnya itu take it or leave it. Gitu. Ya mudah-mudahan nanti 2024 kita dapat menteri pendidikan yang baik. Karena ini harus menteri. Dan yang membuat kebijakan harus menteri, satu. Kemudian yang kedua adalah, meskipun menteri dengan sistem kementeriannya membangun sistem undang-undang dan aturan kependidikan yang baik, kalau anggota DPR-nya tidak baik, sama aja. Nah, masalah standar kebaikan diserahkan kembali kepada masing-masing. Kembali, kalau kita dekat dengan Quran, insya Allah akan mencari wakil dan juga menteri dan juga presiden yang dekat dengan Quran. Dan sebaliknya, ala kulli hal mungkin seperti itu. Tapi sekali lagi, kalau masalah ini diskusinya agak panjang ini. Nanti kita buat diskusi panel. Nanti ada studi akademiknya itu di situ. Mudah-mudahan nanti suatu saat kita bisa bongkar. Otomatis 30 menit nggak cukup itu. Bisa waktu itu panel itu adalah 6 jam. 3 jam sebelum zuhur dan 3 jam setelah zuhur. Selesainya asar. Itu pun nggak selesai gitu. Kalau alam bisawab mungkin kita cukupkan. Nanti kita lanjutkan insya Allah di bulan-bulan berikutnya. Masih di tema dan gelombang yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.